Yo para kultivator rebahan, balik lagi di Dewa Bayo, tempat di mana jalan menuju keabadian bisa belok dulu ke humor. Di episode kali ini, Wang Lin bakal ketemu musuh yang gak cuma kuat, tapi juga jago bikin emosi naik turun. Dari lembah penuh aura duka, sampai pertempuran batin yang bikin dahi berkerut dan hati terhimpit gaskeun. Siapin posisi rebahan, karena jalan renegade-nya makin liar dan menggetarkan dantian. Chapter 41 Lembah Duka Jiwa. Wang Lin tiba di Lembah Duka Jiwa, tempat yang disebut-sebut sebagai neraka bagi para kultivator yang gagal. Lembah itu sunyi, tapi aura penderitaan begitu kental terasa. Kabut keabu-abuan menggantung, dan setiap langkah Wang Lin terasa seperti menginjak ingatan jiwa-jiwa yang tersesat. Di tengah lembah, Wang Lin melihat batu-batu nisan spiritual dan formasi jiwa yang menjerat arwah-arwah lemah. Tapi anehnya, mereka tidak menyerangnya. Justru, satu arwah kecil mendekat sambil menangis. "Tolong bebaskan aku." Wang Lin menggunakan teknik ilusi jiwanya untuk menyentuh itu. Ia melihat potongan memori gadis kecil yang dibantai karena menolak ikut sekte jahat. Emosinya terseret. Dan untuk pertama kalinya, Wang Lin mengerti bahwa kekuatan sejati bukan hanya menaklukkan tapi membebaskan. Chapter 42 Pertemuan Takdir. Di balik kabut, Wang Lin bertemu seorang lelaki tua berjubah hitam. Lelaki itu duduk teratai, dengan mata setengah terbuka dan aura yang luar biasa dalam. Namanya Dao Sunyi, mantan pembantai ratusan sekta yang memilih mengasingkan diri setelah menyesal. Ia bukan musuh, tapi juga bukan sekutu. Jalan renegade bukan jalan kekuatan, tapi jalan luka, kata Dao Sunyi. Ia melihat potensi gelap dalam diri Wang Lin dan memperingatkan, kalau kau melangkah lebih jauh, kau takkan bisa kembali. Wang Lin hanya menunduk, tapi di matanya, tekad sudah seperti formasi yang tak bisa dibongkar. Chapter 43 Cermin Jiwa dan Ujian Masa Lalu. Malamnya, cermin jiwa ganda mulai bergetar. Wang Lin terserap masuk ke dalam dunia cermin, bukan dunia luar, tapi dunia kenangan. Ia kembali melihat kampung halamannya, ibunya, ayahnya, dan dirinya kecil. Namun semua perlahan berubah jadi kabut darah. Ia melihat sahabat lamanya yang mati, dan dirinya yang tidak bisa menolong. Tapi di tengah kehancuran, muncul bayangan dirinya, versi masa depan, dengan mata dingin dan tangan berlumur darah. "Ini masa depanmu kalau tak berhenti," suara itu berkata. Wang Lin bergidik, lalu memecahkan bayangan itu dengan teknik jiwa, menandakan ia tak dikendalikan oleh takdir, melainkan membentuknya. Chapter 44 Penjara Spiritual dan Sosok Bertanduk. Kembali ke dunia nyata, Wang Lin masuk lebih dalam ke lembah dan terjebak dalam formasi penjara spiritual. Suara-suara arwah mulai masuk ke telinganya, membisikkan ketakutan, dosa, dan keputusasaan. Di tengah formasi, muncullah sosok hitam bertanduk, satu sosok yang pernah dilihatnya dalam visi di cermin jiwa. Sosok itu menyebut namanya, "Wang Lin, kau adalah kunci." Pertarungan batin terjadi, bukan pertarungan kekuatan, tapi pertarungan identitas. Wang Lin mengerahkan semua teknik ilusi dan formasi jiwa untuk memutar balik formasi, mengikat sosok bertanduk itu, dan boom, melepaskan ledakan spiritual yang membelah lembah. Chapter 45 Formasi Penghapus Nama. Di tengah kehancuran lembah, Wang Lin menemukan altar kuno dengan satu tulisan besar. Nama adalah awal karma. Ia sadar, ini adalah formasi penghapus nama, formasi terlarang yang bisa menghapus keberadaan seseorang dari dunia. Tapi justru disitulah Wang Lin tertarik. Ia tahu, banyak sekte besar mengejarnya, tapi jika namanya tak ada dalam karma dunia, ia bisa bebas. Dengan nekat, ia aktifkan formasi, mengorbankan bagian dari jiwanya. Prosesnya menyakitkan, seperti dikuliti secara spiritual. Namun saat usai, Wang Lin bangkit, namanya tidak lagi terdaftar dalam kitab jiwa dunia. Ia menjadi bayangan, pengembara, renegade sejati. Chapter 46 Pertemuan dengan Pemburu Jiwa. Keluar dari lembah, Wang Lin disergap oleh sekelompok pemburu jiwa bayaran. Mereka dikirim oleh tetua sekte yang curiga Wang Lin memiliki artefak terlarang. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi kini bukan Wang Lin lama. Dalam pertarungan singkat, Wang Lin menggunakan teknik baru hasil penggabungan ilusi dan jiwa, bayangan pemutus realita. Dalam sekejap, 3 dari 5 pemburu jatuh tanpa sempat berteriak. Sisanya lari terbirit-birit sambil teriak, Itu bukan manusia." Wang Lin tersenyum kecil, tapi dalam hatinya, ia tahu, jalan ini tak akan pernah damai. Chapter 47 Pasar Rahasia dan Buku Terlarang. Di sebuah kota tersembunyi, Wang Lin menyamar dan masuk ke pasar rahasia kultivator. Ia bertemu dengan penjual eksentrik kakek tua yang berdagang batu spiritual sambil jual humor receh. "Batu ini bisa menyembuhkan luka dan harga diri yang disakiti mantan," katanya. Tapi bukan batu yang menarik Wang Lin, melainkan sebuah buku usang berjudul Langkah Takdir ke Langit. Buku itu berbicara soal teknik menembus dimensi karma.
Wang Lin membeli buku itu dengan pil spiritual sisa, dan si kakek hanya tertawa. Kau akan butuh lebih dari itu, anak muda. Chapter 48 Ujian Formasi Dimensi Karma. Wang Lin kembali berlatih. Ia menggunakan petunjuk dari buku untuk membuka celah karma kecil di pegunungan sunyi. Di sana, ia diuji oleh bayangan berbagai kemungkinan dirinya. Sebagai penjahat, sebagai pahlawan, sebagai pengkhianat. Ia harus memilih satu jalan, tapi Wang Lin menolak semua. Ia memilih membentuk jalannya sendiri. Dengan itu, dimensi karma pun mengakui tekadnya dan memberinya simbol, sebuah titik hitam di antara alisnya. Simbol pengendali jalur nasib. Chapter 49 Pesan dari Masa Depan. Saat bermeditasi, Wang Lin menerima visi dari masa depan. Dalam visi itu, ia melihat dirinya bertarung melawan langit. Sendirian, dunia runtuh, dan musuhnya bukan sekta, bukan dewa, tapi hukum alam. Pesan itu hanya satu, kalau ingin menyelamatkan dunia, kau harus mengorbankan bagian dari jiwamu. Wang Lin terdiam, ia sadar, setiap langkahnya kini bukan hanya untuk kekuatan pribadi, tapi menuju sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Chapter 50 Jalan Baru dimulai. Wang Lin mengunjungi tebing terakhir dari lembah duka jiwa. Di sana, ia mengukir satu kalimat. Aku tidak ingin menjadi dewa. Aku ingin menjadi Wang Lin yang tidak bisa dikendalikan. Ia lalu berjalan ke arah matahari terbit, meninggalkan masa lalu, sekta, dendam, dan nama. Kini ia hanya membawa dua hal, cermin jiwa dan jalan yang belum pernah ditempuh siapapun. Wang Lin makin beringas. Ilusi, karma, formasi, sampai ngilangin nama dari dunia ini. Orang bener-bener kultivator open world. Kalau suka alur gaya begini, kasih like dan komentar Wang Lin Goib di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah remehkan kultivator rebahan. Bisa-bisa mereka dapat warisan langit sambil nyeruput teh spiritual.